Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar kalian di rumah? Anak-anak Bapak semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tetap selalu rajin sholat, selalu rajin mengaji, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Titip salam untuk ayah, ibu di rumah. Mudah-mudahan beliau juga sehat seperti kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Muhammad akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di kelas 6 pada pelajaran 6 tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Kalian suka nggak membantu teman? Rukun nggak sama tetangga? Mudah-mudahan bisa ya melaksanakan hal tersebut. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, ada hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berikan kepada kalian semua, yaitu tujuan pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian membaca Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat kedua sampai ketiga, dan Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 dari ayat 12 sampai dengan ayat ke-13. Kemudian memahami makna Quran surah Al-Maidah pada surah yang kelima ayat 2 sampai 3 dan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12 sampai ke-13. Kemudian menulis Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat ke-2 sampai ke-3 dan Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-13. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Muhammad akan mengajarkan kalian Quran surah Al-Maidah, surahnya surah yang kelima di dalam Al-Quran, ayatnya dari ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Nanti pada pertemuan berikutnya, video berikutnya, Ibu Guru Haryani akan mengajarkan surah Al-Hujurat yang Bapak bacakan tadi. Baik, kita lihat Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kedua. Cara membacanya bagaimana? Coba Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Diawali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca di rumah. Ya, bagus. Bapak lanjut ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba di rumah. Ya, bagus. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Coba lagi di rumah. Ya, pintar. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Coba kalian baca di rumah. Ya, pintar semua ya. Jadi seperti itu bacaannya. Coba Bapak ulang kembali. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kalian membaca surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang kedua,
Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya cara membacanya tadi, diikuti di rumah. Baik, kita lanjut. Ada berikutnya. Berikutnya yaitu arti dari yang kita baca tadi. Apa tadi arti dari surah Al-Maidah ayat yang kedua? Yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kedua. Baik, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Masih surah Al-Maidah, tapi ini ayat yang ketiga. Bapak bacakan lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian baca di rumah. Ya. Alhamdulillah sudah bisa. Kita lanjut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Cukup panjang ayatnya, tapi insya Allah kalian bisa. Coba dibaca di rumah. Ya, pintar. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ya pada materi berikutnya. Arti yang kita baca tadi apa sih? Nah, artinya adalah pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Surah yang kelima. Baik, berikutnya. Apa sih isi kandungan dari Quran surah Al-Maidah? Surah yang kelima ayat yang kedua. Kita perhatikan baik-baik ya. Ya, yaitu tolong menolong dalam mengerjakan atau kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dalam hal yang baik-baik saja dan tidak boleh ya tolong menolong dalam hal yang buruk-buruk atau hal-hal yang bersifat jahat dan dosa. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan pada hal-hal yang tersebut. Nah, contoh hal yang baik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satunya adalah kita membaca buku, bisa juga membaca Al-Qur'an. Nah, kita harus sering-sering kali membaca buku agar cerdas otak kita, ilmu kita juga bertambah dan semakin pintar kita. Apalagi kita membaca Al-Qur'an, nantinya selain kita lebih pandai membacanya, kemudian kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pahalanya satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Nah, tinggal dikali saja berapa huruf yang kalian baca, insya Allah itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Sungguh besar ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita sering-sering membaca Al-Qur'an, maka pahala akan mengalir kepada kita dan orang tua kita pun juga akan mendapat pahala dan ustaz maupun ustazah yang mengajarkan kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin membaca Al-Qur'an tersebut. Kemudian apa contoh-contoh yang tidak baik? Nah, Bapak tampilkan di sini adalah ada dua orang anak sekolah atau pelajar yang lagi ketangkapan
oleh Satpol PP ya, dia lagi bolos, tidak mau belajar. Nah, ini salah satu dilarang tolong-menolong dalam melakukan ketidakbaikan. Salah satunya adalah bolos ketika sekolah. Nah, kalian nanti kalau sudah sekolah, sudah normal seperti biasa, jangan ada yang suka bolos ya. Bapak harapkan tidak ada yang bolos, karena bolos ini termasuk perbuatan yang tidak baik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan mengkaji, mempelajari kandungan masih pada surah Al-Maidah ayat kelima, tapi ini di ayat yang ketiga. Jadi Bapak buat ada 4 poin. Yang pertama, apa saja isi kandungannya? Nah, yang pertama adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dalam keadaan takut, nah takutnya itu tidak boleh berlebih-lebihan, karena kita dianjurkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau melakukan kesalahan? Ya, kita harus takut juga. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kelak di akhirat kita akan disiksanya. Jadi takut di sini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kejahatan, cepat-cepat kita takut kalau Allah nanti memasukkan kita ke dalam neraka lalu kita disiksa. Nauzubillah min zalik. Kalau keadaan kita lagi uh, kurang begitu bagus, baik, takut di sini adalah takut melakukan kejahatan. Kita takut pada Allah kalau Allah nanti akan menyiksa kita kelak di akhirat dengan apa? Dengan memasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Berikutnya poin yang kedua, Bapak akan tampilkan, yaitu segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Maksudnya apa? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya yang terdapat dalam rukun Islam, itu harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian larangannya, apa larangannya? Misalnya saja durhaka kepada orang tua, suka mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut harus kita hindari, jangan kita laksanakan. Nah, hal inilah yang Allah perintahkan dan Allah larang untuk kita agar kita nanti kelak di akhirat diselamatkan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya yang nomor 3, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya itu hendaknya kita yakini dan kita amalkan. Misalnya saja apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa itu telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi pun mencontohkan. Tujuan puasa tidak lain tidak bukan yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa dan nanti kelak di akhirat kita akan memperoleh hasilnya, hasil pahala kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi rajin-rajin ya laksanakan amal ibadah. Berikutnya poin yang keempat. Apa ya poin yang keempat? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Jadi agama Islam ini sudah diresmikan Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna dibanding dengan agama-agama yang lain. Jadi patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Dengan cara apa?
dengan cara kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk Bapak juga. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, nanti kita akan berjumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.